Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian. Pada hari ini kita tidak terasa sudah sampai ke hari terakhir kajian Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari Hafizahullahu Ta'ala dengan tema bedah buku mencetak generasi Rabbani. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum bergabung ke dalam grup Parenting Sunnah, bisa bergabung ke grup Parenting Sunnah melalui link yang sudah saya sediakan di kolom chat. Karena nantinya setelah ini juga akan ada kajian-kajian yang lain dan nanti di hari Senin kita akan adakan kuis untuk para peserta dan member grup Parenting Sunnah. Jadi silahkan untuk bergabung. Bagi yang belum memiliki bukunya juga, silahkan untuk segera memilikinya dengan cara menghubungi admin grup. Karena nanti materi tentang kuis juga akan diambil dari sana. Dan teman-teman atau ayah bunda sekalian bisa mereview kembali apa yang sudah dijelaskan dan sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah Ta'ala dengan memiliki buku tersebut. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya akan bacakan adab dan juga peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta kajian hari ini. Yang pertama, silahkan jaga adab dengan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, silahkan teman-teman dan ayah bunda sekalian siapkan kertas dan juga penanya agar bisa mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang ketiga, dihimbau untuk seluruh peserta untuk tetap mematikan mic dan juga kamera videonya untuk menjaga situasi dan kondisi selama kajian berlangsung tetap kondusif. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke admin grup Parenting Sunnah. Dan untuk hari ini nanti akan saya prioritaskan bagi peserta yang pertanyaannya di hari-hari kemarin belum terjawab. Baik, mari kita mulai kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Tafadhol Mashkuro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini ya kita dapat bertemu kembali dan ini adalah pertemuan yang terakhir dari eh, pembahasan tentang pendidikan anak ya, buku mencetak generasi Rabbani. Ya tanpa terasa kita sampai di pertemuan terakhir kita pada kesempatan eh, pagi ini ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Pagi ini kita bisa beraktivitas dan mudah-mudahan eh, ke- eh, kebersamaan kita di pagi ini membawa faedah dan manfaat bagi kita semua.
Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir ini kita akan menjelaskan ya tentang dua hal yang perlu ya untuk diketahui bersama oleh para ayah bunda terutama dan para guru juga, para pendidik ya, yaitu bagaimana melakukan proses islah pada anak, perbaikan, dan bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada pada anak. Ya, pada hakikatnya dalam pendidikan ini adalah kita meluruskan yang salah dan mengembangkan perkara-perkara yang baik dan positif. Sehingga kebaikan itu menjadi lebih besar, lebih banyak, dan keburukan itu bisa diminimalisir. Intinya pendidikan itu adalah dua hal tersebut ya, yaitu kita mengembangkan potensi-potensi kebaikan yang ada pada anak-anak kita, dan yang kedua adalah kita bisa memperbaiki ya kekurangan, kesalahan, keburukan yang ada pada mereka. Ya, tentunya ini perlu cara yang tepat untuk melakukan dua proses tadi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berusaha untuk meneladani Nabi kita ya. Bagaimana beliau meluruskan satu kesalahan pada anak dan mengembangkan bakat kebaikan yang ada pada anak. Ya tentunya panutan kita di dalam pendidikan, dalam mendidik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah pendidik yang tersukses dalam sejarah umat manusia sampai hari kiamat ya. Dan kita umatnya, apalagi umatnya, diperintahkan untuk meneladani Nabi ya di dalam kebaikan-kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kita perlu untuk mengetahui ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran ya kepada umat, terutama kepada anak-anak di sini. Kita bicara anak-anak, ya karena pendidikan ya, yang paling utama itu adalah pendidikan di masa kanak-kanak ya tentunya. Baik. Nah, ada di sini saya ingin menyampaikan dua hadis yang berkaitan dengan dua perkara tadi. Itu metode yang perlu diperhatikan oleh para ayah bunda untuk meluruskan satu kesalahan, satu kekurangan ya yang ada pada anak. Kita orang tua tentunya kita tahu ya kesalahan-kesalahan anak-anak kita, kekurangan-kekurangan mereka ya. Karena anak itu ya lahir dengan membawa hal yang positif, sebagaimana juga membawa hal yang negatif, yaitu sifat-sifat berbeda-beda ya. Itulah manusia, ada sisi baik, ada sisi buruknya. Bukan malaikat yang sempurna, yang tidak ada kurangnya, tidak ada salahnya, ya. Pasti banyak hal-hal yang kita dapati pada anak kita. Dan perlu kearifan, kebijaksanaan untuk meluruskan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dua hadis tadi ya. Dan ini ada di dalam buku ini, hadis-hadis tersebut. Saya ingin menggali dan mengambil faedah ya dari hadis-hadis itu. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Nabi ya. Dia adalah putra dari Abu Salamah ya, suami dari Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi. Abu Salamah gugur sebagai syuhada di medan pertempuran. Ya, Abu Salamah.
Kemudian setelah peninggal Abu Salamah, Ummu Salamah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena salah satu doa yang dibacanya ketika ia kehilangan suaminya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Allah mengganti suaminya dengan suami yang tentunya lebih baik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Salamah ini membawa anak ya dari Abu Salamah. Salah satunya adalah Umar bin Abi Salamah. Dia bercerita, aku adalah bocah yang berada dalam pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak tiri beliau. Suatu ketika aku makan bersama beliau di atas meja, yaitu hidangan. Sementara tanganku berseliweran, ya namanya anak-anak, ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini, anak-anak ya, bocah. Dan itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada di situ di hadapan Umar bin Abi Salam. Ini adalah adab yang tidak baik, yang salah ya. Itu bukan adab makan yang baik. Nah di sini Nabi ingin meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah, seorang bocah. Ya, ingin meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah. Nah, apa kata Nabi kepada Umar bin Abi Salamah saat itu? Nabi berkata, ya hulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Yang artinya, wahai bocah, bacalah bismillah, gunakan tangan kanan, dan makanlah, ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Ya, ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Ini perkataan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Coba kita ambil beberapa faedah di sini. Yang pertama ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kepada Umar, jangan. Ya. Dan banyak kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari kata jangan kepada anak. Ya mungkin kalau kita di situ, kita akan mengatakan, ya jangan kayak gitu, kan begitu ya, jangan begitu. Tapi Nabi di sini tidak menggunakan kata jangan. Ini satu faedah pertama ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya Nabi itu ya memang tidak suka mengobrol kata jangan kepada anak-anak. Pada anak-anak ya. Bahkan kepada orang dewasa, Nabi tidak selalu mengatakan jangan begitu. Kecuali dalam beberapa kasus ya. Atau dalam beberapa momen. Dan kepada anak-anak terutama, Nabi tidak menggunakan kata itu. Ya. Karena tidak semua orang bisa mengolah kata jangan itu. Ya, terutama anak-anak, kita katakan jangan pegang, dipegangnya. Jangan ambil, diambilnya. Dia tidak memperhatikan kata jangan tadi, dan dia perhatikan justru kata setelah jangan. Jangan pegang, dipegang. Karena antum harus tahu bahwa manusia itu punya rasa penasaran, apalagi anak-anak, rasa ingin tahunya sangat besar. Ya, dibilang jangan pegang, justru dipegangnya. Gitu. Ya, jangan pegang, justru pegangnya. Kenapa? Karena dia ingin tahu kalau dipegang apa yang terjadi. Bukankah seperti itu? Ya orang dewasa aja kadangkala tidak bisa mencerna dan memproses kata jangan itu dengan baik. Contohnya ada tulisan jangan lihat kiri. Bisa dipastikan semua orang yang baca tulisan itu, ya orang dewasa ya, pasti lihat kiri. Jangan tanya anak-anak, kalau anak-anak langsung lihat kiri dia.
Dibilang jangan lihat kiri, dia akan lihat kiri. Orang dewasa aja nggak akan lihat kanan. Saya pernah bertanya kepada supir ya dulu saya sering diantar jemput pakai supir oleh panitia kajian yang mengundang. Nah, di situ dulu ada di Jalan Narogong ya, ada perumahan buat suatu iklan besar, tulisannya cuma tertulis di situ jangan lihat kiri. Besar ya tulisannya. Nah, ketika lewat situ ya, saya selalu tanya kepada supir ya, Pak, tadi ada baca tulisannya besar sekali. Iya, Bapak lihat mana? Lihat kiri. Padahal tertulis di situ jangan lihat kiri. Nggak ada yang lihat kanan gitu. Nggak ada saya tanya, Pak lihat mana? Lihat kanan? Nggak, lihat kiri. Padahal tulisannya kan jelas. Saya tanya sama supir itu. Tapi Pak tulisannya kan itu, jangan lihat kiri. Iya, saya tahu katanya. Dia cuma ketawa aja. Nah seperti itu contoh ya bahwasanya orang dewasa aja nggak bisa memproses kata jangan itu dengan baik. Apalagi anak-anak. Karena manusia itu punya rasa penasaran ya. Dan itu yang mendorongnya untuk melanggar kata jangan itu. Seolah-olah jangan itu nggak ada. Ya, jangan lihat, justru dilihat. Nah itu manusia itu ya. Ya sangat manusiawi juga ya. Manusia itu ya seperti itu, ada rasa penasaran. Apalagi anak-anak, rasa ingin tahunya itu sangat besar. Ya, kadang-kadang kalau ditujukan kepadanya kata jangan, ya seperti yang banyak kali kita lihat, anak-anak dikasih tahu jangan malah dia lakukan. Jangan keluar, keluar dia. Ya. Nah, dia cari cara, berbagai macam cara untuk keluar, padahal perintahnya jangan keluar. Ya. Nah, di sini ya, ini satu pelajaran. Nabi tidak mengatakan kepadanya kata jangan ya kepada Umar bin Abi Salam. Jangan begitu makan, enggak. Tapi ada satu cara yang dipilih Nabi ya, dan ini efektif. Kenapa? Karena Umar bin Abi Salamah di penghujung riwayat tersebut mengatakan, begitulah seterusnya adab makanku setelah kejadian itu. Itu kata Umar bin Abi Salamah dalam hadis tersebut. Ya, yaitu begitulah cara makanku, ya adab makanku setelah kejadian itu. Yaitu apa? Ya tidak lagi ngambil ke sana kemari ya. Nah, apa masukan yang dikatakan kepada Nabi oleh Nabi kepadanya? Ya gulam, wahai bocah, makanlah dengan tangan kanan, ya. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah makanan yang paling dekat. Jadi satu perintah positif ya, pengarahan kepada sesuatu yang harus dilakukannya. Kadang-kadang kan kita malas bicara sama anak. Maunya ya instan, cepat dia berhenti dari perbuatan itu. Sementara anak perlu solusi. Kalau nggak boleh begini, bagaimana caranya? Kan begitu. Kalau nggak boleh cara seperti itu, yang benar caranya gimana? Nah, jadi ya di sini Nabi memilih cara yang lebih efektif, yaitu memberikan input yang positif, satu informasi yang dia perlukan, ilmu yang harus dia ketahui tentang bab itu, tentang masalah itu. Yaitu apa? Mengambil makanan yang paling dekat dengannya dulu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ini satu metode yang sangat baik ya. Dan ini juga terjadi bukan hanya pada Umar bin Abi Salamah. Suatu ketika seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Duali bertanya kepada Al Hasan bin Ali, apa kira-kira kenangan yang masih engkau ingat bersama Nabi SAW? Maka Al Hasan berkata, aku masih ingat satu peristiwa, yaitu saat aku masih kecil. Ya, ini cucu Nabi ya, masih kecil. Tiba-tiba ada kurma zakat yang dibentangkan di masjid. Ya biasa kurma zakat dikumpulkan di masjid untuk dibagi-bagikan. Ya, maka aku pun menyerbu makanan itu, kurma itu, dan mengambilnya sebiji dan masukkannya ke dalam mulutku. Ya wajar ya, namanya anak-anak ya. Anak-anak lihat tumpukan makanan ya langsung serbu ya. Nah, tanpa tahu itu boleh dimakan atau tidak, namanya anak-anak. Dan Rasul melihat itu. Maka Rasul menghampiriku, mengeluarkan kurma itu dari mulutku dan berkata,
kurma ini, kurma sedekah ini tidak halal dimakan kita, afwan, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Jadi Al Hasan baru tahu ini kurma zakat, dan kurma zakat itu tidak boleh dimakan oleh keluarga Muhammad. Karena keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Itu informasi, input yang diberikan Nabi kepada Al Hasan. Itu bocah ya. Ya mungkin Al Hasan nggak tahu. Maka Nabi memberikan satu ilmu ya. Nabi tidak berkata teriak-teriak dari jauh, jangan ambil. Enggak. Ya kadang-kadang anak-anak dikatakan, jangan ambil, diambilnya gitu ya. Iya. Ya, jangan ambil, diambilnya. Maka Nabi coba lihat melakukan pendekatan yang lebih menghormati anak-anak itu ya. Artinya apa ya? Di sini juga anak-anak itu tahu dia diperlakukan secara hormat, secara baik ya oleh pendidiknya. Enggak disepelekan begitu ya. Enggak seperti anak ayam yang diusir, rus gitu. Enggak, dimanusiakan dia. Ya, artinya ya diperlakukan dengan hormat, secara hormat. Nabi mendatanginya, mengeluarkan kurma itu dari mulutnya, meletakkannya ke tempatnya kembali, berkata, ya, sungguhnya keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Ini kan ilmu yang mungkin nggak diketahui oleh Al Hasan. Ya, ilmu yang tidak diketahui oleh Al Hasan bin Ali. Mungkin beliau nggak tahu. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jika ada yang mengatakan ya Rasulullah itu kan cuma anak kecil, ya itu hanya anak bocah ya. Tapi ya Nabi tidak membiarkan itu ya. Tetap Nabi memanfaatkan momen-momen untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama ini cucu beliau. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di situ di dalam hadis itu Nabi juga tidak menggunakan kata jangan gitu ya. Kalau kita mungkin udah teriak dari jauh, ya jangan ambil kan gitu ya. Tapi Nabi coba menghampiri Al Hasan, ya mengeluarkan kurma itu, ya jadi sabar ya menghadapi ya anak-anak itu ya. Dia buat salah ya, namanya anak-anak buat salah dan perlu diluruskan, dan itu metode yang dipakai Nabi luar biasa. Ya. Nah di sini juga Nabi ya berbagi ilmu kepada Umar bin Abi Salamah, bahkan tidak hanya menyampaikan perkara yang perlu dia ketahui saat itu, Nabi menyisipkan perkara-perkara lain, misalnya makan pakai baca bismillah, makan pakai tangan kanan, ya itu satu yang tambahan ya, bonus untuk Umar bin Abi Salamah. Jadi masukkan positif ya, input positif, ilmu yang perlu kita sampaikan kepada anak. Supaya anak tahu ya, apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, tidak hanya melarang-melarang saja. Ini anak-anak ya, beda dengan orang dewasa. Mungkin orang dewasa cukup dengan dua patah kata, jangan marah, dia tahu. Ya. Jangan bohong, dia tahu. Ini orang dewasa, anak-anak berbeda ya, dia perlu diomongi ya, mereka perlu diberi apa namanya? Informasi, ilmu ya, input yang positif agar dia tahu ya, oh begini begitu. Tapi kita kadang-kadang kita selaku orang tua kan malas nih ngobrol dialog seperti ini dengan anak-anak. Maunya kan instan aja. Jangan gitu ya. Nah, itu enaknya itu ya, instruksi itu. Ya, mengkomandoin orang itu enak namanya. Tapi ini kan mendidik ya. Ini kita bukan apa namanya, bukan kita katakan mendidik binatang buas, bukan. Ini anak manusia, punya akal, punya rasa, ya punya perasaan, ya punya jiwa, hati, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita petik di sini faedahnya adalah, coba lihat bagaimana Nabi meluruskan kesalahan Umar bin Abi Salamah. Ya, beliau tidak langsung to the point. Kadang-kadang kita perlu berbahasa basi, kita perlu menuju satu sasaran itu dari arah yang lain, yang lebih bisa diterima.
dan dengan cara yang mudah untuk diterima. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Apalagi untuk menasihati orang. Menasihati orang itu perlu dengan cara yang mudah dia terima. Karena tujuan kita menasihati orang kan agar dia menerima nasihat kita. Ya, sebagian orang menasihati orang itu ya, sebagian orang menasihati orang lain itu tujuannya untuk menjatuhkan vonis kepada orang itu. Sehingga nasihatnya pun kadang-kadang tidak positif ya. Artinya tidak baik nasihatnya. Dengan cara yang buruk. Misalnya dengan mempermalukannya. Yang mana hampir bisa dipastikan dia akan menolak nasihat itu. Dan seiring dengan orang itu menolak nasihat, maka jatuhlah vonis. Nah, kadang-kadang kita itu menasihati orang, maksud dan tujuannya ingin memvonisnya. Bukan untuk memperbaiki kesalahannya. Maka dalam Islam ya digunakan kata-kata nasihat ya dari kata nasoha artinya murni. Nasahatul asal aku memurnikan madu ya hingga madu itu jadi murni. Itu asal kata nasihat, kemurnian, ketulusan. Nah, demikian ketika kita menyampaikan nasihat, ambillah cara yang paling mudah untuk dia terima. Ya, maka hindari nasihat itu misalnya dengan kata-kata yang kasar. Kemudian nasihat di depan orang banyak. Itu bukan nasihat itu. Itu adalah ta'yir. Itu namanya menjatuhkan kehormatan. Kalau kita menasihati orang di depan orang banyak. Menasihati seseorang di hadapan orang banyak, khalayak ramai, dia akan malu itu. Ya, maka yang terbetik dalam hatinya adalah kebencian, kemarahan. Kenapa? Karena dia merasa dipermalukan. Dia tidak melihat lagi inti dari nasihat tersebut. Ya. Nah, di sini Nabi menggunakan cara yang luar biasa. Luar biasa baik ya. Luar biasa kita katakan bagus. Ya, coba lihat di sini Nabi menyebutkan 3 perkara. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, mengambil makanan yang paling dekat. Ada 3 perkara. Sengaja itu ya. Nabi menyebutkan 3 perkara itu. Kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah cuma satu, yaitu mengambil makanan dari sana sini. Adapun baca bismillah, dia baca bismillah. Tangan kanan, dia pakai tangan kanan. Ambil makanan yang paling dekat, nah ini yang nggak dilakukannya. Dan ini coba lihat ya, ini akan mempermudah orang untuk bisa menerima nasihat kita. Kadang-kadang kita perlu mengungkap sisi positif kebaikan yang dilakukannya. Supaya kita menampilkan kesan, menumbuhkan kesan di dalam hatinya bahwa dia orang baik sebenarnya. Dan bisa berbuat baik. Dan selama ini dia berbuat baik. Jika keburukan itu sedikit dan mudah baginya untuk meninggalkan keburukan itu. Karena selama ini dia sudah banyak berbuat baik. Dan banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi demikian ya. Kalau kita habisi manusia dari sisi buruknya, habis dia. Nah, di sini coba lihat kalaulah Nabi cuma mengatakan, "Hei anak, bocah. Hei anak, bocah. Kalau makan dari yang paling dekat ya." Nah, dia kan merasa terpidana ya istilahnya. Ya, terhukumi begitu ya. Soalnya nggak ada kebaikannya, nggak ada nilai positif, sisi positif yang ada pada dirinya, yang ada adalah dia salah. Nah, di sini coba lihat apa yang ingin dimunculkan, yang ingin ditumbuhkan Nabi di dalam hati Umar bin Abi Salamah, yaitu bahwa dia banyak kebaikan yang dilakukannya. Pertama, dia baca bismillah. Ketika Nabi mengatakan, "Wahai bocah, baca bismillah." Wah, itu saya. Saya baca bismillah ini, Nabi. Ya. Makan dengan tangan kanan. Oh, saya pakai tangan kanan ini. Wah, benar ya udah. 2 ya. Nah, ini yang ketiga ini yang disasar sebenarnya ya. Wakul mimma yalik, makan ambillah makanan yang paling dekat. Nah, kalau itu bukan saya. Nah, kan 3, ini ada 3, 2:1 itu. Nah, kalau orang ya dalam hatinya, wah ini ada 2 kebaikan saya, 1 kesalahannya. Ini 1 kan mudah baginya untuk
dia perbaiki begitu ya. Kenapa? Karena ini ada dua kebaikan yang ada pada dirinya yang dilakukannya, tinggal satu aja sehingga mudah baginya untuk memperbaiki yang satu ini. Tapi kalau orang kita cari-cari kesalahannya, kita buat list kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5, mungkin dia stres. Kemudian dia putus asa, oh, kalau begitu saya nggak bisa baikin. Kenapa? Banyak kali buruk saya. Begitu. Nah, jadi untuk memperbaiki manusia juga ada cara ya. Ini berlaku juga, ini terutama pada anak-anak. Nabi melakukannya kepada anak-anak. Itu bisa kita coba juga pada orang dewasa ya. Dan itu Nabi juga lakukan pada orang dewasa. Ya pernah satu ketika ada seorang yang jenaka di zaman Nabi ya. Dia ini jenaka orangnya, sering buat Nabi tersenyum ya. Suasana yang kaku menjadi cair karena kehadirannya, namanya Abdullah Al-Himar. Tapi dia punya kekurangan orang ini, yaitu dia masih suka minum khamar, mabuk dan dicambuk. Suatu ketika dia dicambuk menjalani hukuman karena melakukan perbuatan yang salah itu ya, minum khamar, dia dicambuk. Ada orang yang mencelanya, ada laki-laki yang mencelanya. Maka Nabi menegur orang yang mencelanya itu dan berkata kepada orang yang mencelanya itu, sesungguhnya dia adalah orang yang menyintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah ingin menyampaikan satu informasi kepada orang yang mencelanya itu bahwa dia ada sisi positifnya. Kalau kita habisi orang dari sisi buruknya, habis orang. Kalau adalah orang misalnya ya datang kepada kita menasihati kita dan dia ambil sisi buruknya kita tuh, wah kamu begini kamu habis. Kita pun pusing kita dengarnya. Dan apa yang ada dalam hati kita penolakan. Kita tolak itu karena kita manusia itu pada dasarnya akan membela diri. Self defense. Ya manusia cenderung akan membela diri, siapapun itu. Apalagi yang diungkap di sini adalah sisi buruknya semua kan begitu ya, seolah-olah nggak ada baiknya begitu. Coba lihat bagaimana Nabi ya mengabarkan kepada orang-orang yang mencela itu, ya kamu mencelanya karena kamu hanya tahu keburukannya. Nah ini ada kebaikannya. Ya ini orang yang menyintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini dalam konteks kita ingin meluruskan seseorang. Ya. Nah itu orang dewasa gitu ya. Ya bahwa buruk-buruk begini, dia dihukum cambuk karena mabuk, tapi dia masih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini orang. Ya, itu sisi positif dia itu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mencelanya. Nah di sini Nabi menggunakan metode itu kepada anak-anak ya. Jadi dia lebih mudah untuk menerima. Ada ada satu salah saya, dua laginya benar nih, saya baik. Saya lebih berpeluang, berpotensi menjadi orang baik. Kenapa? Salah saya cuma satu, yang benar dua begitu. Kan orang makan mudah untuk bisa memperbaiki diri dengan cara yang bisa dia terima, dengan cara yang mudah dia terima itu nasihat. Tapi kalau kita habisi orang dengan kita habisi dia dengan sisi negatifnya semua gitu, habislah siapapun ya. Kalau kita dihabisi orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita akan menolak gitu, mentah-mentah. Walaupun kita tahu itu benar ya, tapi kita tolak itu. Ya, karena kita merasa terhina, dihinakan dan seolah kita nggak ada baiknya. Nah, ini satu metode yang digunakan Nabi di sini ya kepada Umar bin Abi Salamah. Ya, nah, jadi ya kemarin saya sebutkan ya ketika anak misalnya jujur untuk suatu kesalahan yang dia lakukan. Anak jujur terhadap suatu kesalahan yang dia lakukan. Kadang-kadang anak itu jujur ya. Terhadap suatu kesalahan yang dia lakukan. Maka kita sebagai orang tua di sini harus balance. Kita harus apresiasi kejujurannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya itu. Nah, di sini ada sisi positif, dia masih mau jujur sama orang tua, menceritakan apa yang dilakukannya secara jujur. Ya. Nah, kita apresiasi itu. Ya. Nah, dia mau jujur sama orang tua. Nah, sebagian anak sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, dia sangat-sangat memperdayai orang tuanya. Sangat-sangat suka memperdayai orang tua, berbohong sama orang tua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang pertama ya, yaitu melakukan satu perbaikan istilah, meluruskan satu yang bengkok, perlu cara yang bijaksana ya.
Sehingga ya anak-anak itu bisa kita luruskan, ya kita perbaiki ya. Nah, tentunya ini menuntut kesabaran dan kebijaksanaan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Itu di hadapan Nabi, tapi Nabi bisa sabar menahan diri dan memberikan suatu ilmu, pelajaran yang luar biasa kepada Umar bin Abi Salam. Yang kedua ya, masalah mengenali kelebihan yang ada pada anak. Yaitu anak itu kadang-kadang punya kebaikan-kebaikan dia. Ada sisi-sisi positif yang ada pada dirinya. Dan itu harus dipertajam. Kalau bisa diperluas, diperbanyak. Itulah tugas orang tua sebenarnya. Dan tugas sekolah juga ya. Untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak. Sehingga anak itu kita buka peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, coba pandangi anak-anak kita itu. Coba lihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Mereka itu perlu bimbingan secara khusus dari orang tua. Dibimbing oleh orang tua dan memunculkan, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kadang-kadang kita baru nelangsa sekarang, waduh saya ini punya potensi ini, tapi waktu kecil dulu orang tua tidak pernah memperhatikan, kan begitu ya. Kadang-kadang waktu kita dewasa seperti ini, udah tua seperti ini, baru kita menyesali itu. Dan kelak seperti itu, jangan itu terjadi pada anak-anak kita. Ya, pendidikan itu perlu perhatian, khususnya zaman sekarang ya, para ayah bunda sekalian. Ya, mendidik anak itu perlu perhatian secara khusus. Ya, kita harus menungguinya, kita harus menelateninya, kan gitu ya, telaten, ya, sabar menghadapinya, ya, perlu perjuangan juga, modal juga, pengorbanan itu yang penting ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang tua hari ini baru lapang sedikit rezekinya sudah mikirin yang lain. Anak itu prioritas nomor 2. Ya, pendidikan apa adanya. Ya, udahlah sekedarnya aja. Nah, itu baru membaik sedikit ekonominya, baru naik sedikit ekonominya, dimudahkan sedikit rezekinya sama Allah. Sudah pikirannya yang macam-macam itu. Pendidikan anak, nggak begitu penting. Ya, pentingnya sudahlah sana sekolah aja. Gitu. Tapi tidak memperhatikannya. Kenapa? Dia sibuk ngurus yang lain soalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kan rugi itu. Maka kalau kita benar-benar sayang anak, coba lihat. Mereka lahir dengan potensi-potensi yang luar biasa. Yang perlu dikembangkan. Dan orang yang paling tahu tentang potensi anak adalah orang tua. Harusnya seperti itu. Karena mereka yang paling kenal. Dan dalam hal ini kita ya harus menjadikan Nabi sebagai teladan kita, ya bagaimana melihat potensi, talenta, bakat yang ada pada anak. Kebaikan yang ada pada anak itu dieksplor lagi supaya lebih besar. Karena mereka adalah generasi penerus kita ya, yang kita harapkan mereka bisa berbuat lebih daripada yang kita buat. Nah, ada satu hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Ya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia bercerita, ketika Nabi tiba di kota Madinah, aku dipanggil menghadap beliau. Orang-orang bercerita, wahai Rasulullah, ada seorang anak bocah dari Bani Najjar yang sudah hafal 17 surat Al-Quran. Ini dari depan ya, bukan dari belakang. 17 surat kalau dari depan itu ya udah sampai juz berapa itu ya, 10 juz mungkin, lebih. Ya. Maka orang-orang jadi buah bibir di Madinah, ya, karena hafalannya. Dan mereka pun bercerita kepada Nabi, hingga Nabi menyuruh Zaid bin Thabit untuk menghadap beliau. Nabi ingin tahu anak ini, bocah ini, ya, dari Bani Najjar ini. Maka aku pun membacakan hafalan itu kepada Nabi untuk disimak dan diperiksa. Dan beliau kagum dengan bacaanku itu, dengan hafalanku itu. Ya, luar biasa ini. Ternyata bukan isapan jempol belaka, betul-betul nyata. Artinya apa? Bocah ini luar biasa. 17 surat Al-Quran
itu dihafalnya dengan baik, nggak pakai nyangkut istilahnya ya, nggak pakai nyendat, nggak tersendat-sendat, lancar hafalannya 17 surat. Ada orang yang hafal Quran itu ya, hafal surat-surat lain itu seperti menghafal surat Al-Fatihah. Nah, ada yang seperti itu hafalannya. Kalau kita kan enggak seperti itu, banyak nyangkut-nyangkutnya. Nah, ada orang yang hafal surat-surat lain itu seperti hafal surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita ya lagi ngantuk pun, sekalipun ya, lagi ngantuk, lagi lapar, lagi apapun disuruh Al-Fatihah, wah langsung itu amin, kan begitu ya. Karena sudah melekat, enggak apa namanya, enggak perlu pakai ancang-ancang lagi, enggak perlu pakai muqaddimah lagi ya. Alhamdulillah, amin, kan begitu ya. Dalam kondisi bagaimanapun. Nah, tapi apakah bisa kita hafal surat-surat yang lainnya selancar kita menghafal surat Al-Fatihah? Tentunya enggak ya. Kalau misalnya disuruh lagi galau lah, lagi ngantuk ya, bangun tidur. Amaya tasaalun. Mungkin kita enggak kita kebingungan nyambungnya itu apa itu. Nah, bingung kita nyambungnya kan gitu. Gelagapan kita menyambungnya kan. Tapi kalau Al-Fatihah lancar aja itu. Gimana pun kondisinya kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ini luar biasa Zaid bin Thabit ini hafal 17 surat Al-Qur'an itu lancar selancar baca Al-Fatihah. Sehingga Nabi pun terkagum dengan hafalannya. Ya, Zaid. Nah, disinilah ini poinnya ya. Nah, Nabi itu melihat satu potensi yang ada pada Zaid bin Thabit. Nabi melihat satu potensi yang ada pada diri Zaid bin Thabit. Yang nggak ada pada anak-anak lainnya. Nah, tidak semua anak-anak Nabi perlakukan seperti ini. Khusus pada kasus Zaid bin Thabit ini. Apa kata Nabi kepada Zaid bin Thabit? Kalau kita lihat ada anak potensinya seperti itu ya. Udah hafal 17 surat Al-Qur'an luar biasa ya. Lalu apa yang kita katakan kepadanya? Mungkin kita akan katakan, nak lanjutkan kan begitu ya. Selesaikan 17 surat ya. Nah, selesaikan sampai 114 surat kan gitu ya. 10 juz, 30 juz, 10 juz, 20 juz, lanjutkan sampai 30 juz, kan begitu. Ya, kan begitu. Kalau kita mungkin akan kita beri masukan seperti itu. Tapi Nabi ternyata tidak. Nah, ini dia menariknya di sini nih. Nabi ternyata tidak menyuruh Zaid bin Thabit untuk menuntaskan hafalan Qur'annya. Nabi tidak menyuruh Zaid bin Thabit untuk menyempurnakan, menuntaskan, menyelesaikan hafalan Qur'annya. Tidak. Kok bisa gitu, Ustaz? Nah, lanjutan hadis ini menegaskan hal tersebut. Ya, apa kata Nabi kepada Zaid bin Thabit? Apakah kamu menguasai bahasa Syrianiyah, bahasa Yahudi? Wah, kok larinya ke situ ini? Apakah Zaid bin Thabit menjawab tidak? Maka Nabi berkata kepadanya, "Fata'allamha fa innahu ya'tina kutubun." Pelajarilah bahasa tersebut karena banyak buku-buku yang datang kepada kita. Jadi Nabi menyuruhnya untuk belajar bahasa. Tadi kemarin kita sebutkan ya, anak itu kalau belajar bahasa sangat cepat. Itu masa-masa belajar bahasa itu anak-anak itu. Nah, di sini Nabi menyuruh untuk belajar bahasa Yahudi, bahasa Syriani. Itu bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab, gak ada nyambungnya, tulisannya juga berbeda. Huruf-hurufnya juga berbeda gitu ya. Oh ya, bahasa Syriani, bahasa Ibrani itu. Huruf-hurufnya itu berbeda. Ya. Pokoknya berbeda semua dengan bahasa Arab gitu. Seperti kita orang Indonesia belajar bahasa Arab kan begitu ya. Hurufnya berbeda gitu. Ya. Huruf abjadnya juga berbeda. Alif bata kita kan ABCD, dia alif bata. Demikian juga di sini bahasa Arab dengan bahasa Syriani. Beda. Maka ketika ditanya seperti itu, tentunya jawaban dari Zaid bin Thabit adalah, tidak, aku nggak tahu bahasa itu. Dia kan anak Arab kan begitu ya, nggak ngerti lah bahasa Syriani. Ya di sini ya, kalau saya tanya kepada ayah bunda saya, kenapa Nabi tidak menyuruh Zaid bin Thabit untuk menuntaskan, menyelesaikan hafalannya? Apakah itu bukan prioritas? Coba saya tanya dulu kepada jemaah sekalian. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Kalau saya tanya,
Kenapa Nabi tidak menyuruh Zaid bin Sabit untuk menyelesaikan hafalan Quran? Yaitu 17 surat, tinggal beberapa surat ya. Kalau yang lain-lain itu kan pendek-pendek. Kenapa? Apa hikmah? Ya, ya tepat sekali. Yaitu apa? Ya, untuk menuntaskan hafalan Quran itu bukanlah perkara yang susah, sukar, sulit untuk seorang Zaid bin Sabit. Dengan potensi bakat yang dia miliki, yaitu kekuatan hafalannya. Tidak sama seperti yang lainnya. Ini luar biasa. Dia sangat cepat menghafal. Inilah modal yang penting untuk belajar ilmu bahasa sebenarnya. Maka Nabi mengarahkannya kepada sesuatu yang ada tantangan bagi Zaid bin Sabit. Maka anak-anak itu juga harus kita kasih challenge, yaitu tantangan, supaya dia berkembang dalam artian yang positif ya, perkara yang positif. Ya, kebaikan. Karena Nabi menjelaskan alasannya, yaitu apa? Fa'innahu ya'tina kutubun. Karena datang buku-buku berbahasa Syriani kepada kita, yang perlu diterjemahkan, yang perlu ditranslasikan ke dalam bahasa Arab. Ya, nah demikian. Jadi untuk satu keperluan, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Bakat yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit ini tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Belum tentu semua anak punya kemampuan untuk mempelajari bahasa tersebut. Jadi Nabi melihat bakat yang ada pada Zaid bin Sabit yang tidak dilihat oleh orang lain mungkin. Orang lain nggak melihat itu. Ya seperti para sahabat yang jadi buah bibir di Madinah ya. Tapi Nabi justru mengarahkannya kepada perkara lain ya. Bakat yang ada padanya itu diarahkan, dikembangkan kepada perkara yang bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Ya, mempelajari bahasa asing untuk kepentingan Islam dan kaum muslim. Maka apa yang terjadi? Lanjutan hadis tersebut, lalu aku pun kata Zaid bin Sabit mempelajari bahasa itu. Setengah bulan kemudian aku menguasainya. Wah, luar biasa. Ini dalam hadis disebutkan seperti itu ya. Hadisnya sahih. Setengah bulan, 15 hari atau 14 hari. Ya. Zaid bin Sabit sudah bisa menguasai bahasa Syriani ya. Ini menunjukkan bahwa dia punya bakat di situ yang tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi melihat itu. Maka Nabi itu adalah pemandu bakat yang luar biasa. Nah, sekolah-sekolah juga harus punya kita katakan punya program ke situ ya. Atau punya punya arah ke situ, mengembangkan bakat anak kepada hal-hal yang positif tentunya, bakat yang positif ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, hingga aku bisa menguasai bahasa itu dalam waktu cuma setengah bulan. 14 hari. Hingga akhirnya aku dapat menulis apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Rasulullah mendiktikan dalam bahasa Arab, Zaid bin Sabit menulisnya dalam bahasa Syriani. Seperti antum bicara bahasa Indonesia, kemudian saya translasikan langsung ke dalam bahasa Arab. Luar biasa itu kalau bisa ya. Nah, kemudian apa? Dan aku dapat menulis dan aku dapat membacakan surat yang mereka kirim kepada Rasulullah. Surat-surat dari orang-orang Yahudi berbahasa Syriani itu dapat dibacakan oleh Zaid bin Sabit kepada Rasulullah SAW. Nah ini luar biasa, anak ini punya potensi yang luar biasa. Maka itu Nabi tidak menyuruhnya untuk selesaikan hafalanmu ya nak. Nah, kalau itu kan bukan tantangan bagi Zaid bin Sabit. Ya, nggak menjadi tantangan besar bagi Zaid bin Sabit. Ada tantangan yang lebih menantang dan ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Yaitu apa? Ia bisa menguasai bahasa asing untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan yang kita kata menyebarkan Islam ya. Apalagi hari ini ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi itu satu poin yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah ya bagaimana Nabi itu mengembangkan satu sisi yang baik ya positif pada anak untuk perkara yang lebih besar lagi. Itulah pendidikan sebenarnya. Satu kekeliruan, kekurangan, kesalahan itu dapat diluruskan dengan cara yang bijaksana seperti yang dilakukan Nabi tadi sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri itu bisa
dikembangkan begitu ya, bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Nah, tugas pendidik itu dia. Anak-anak itu kan datang dengan potensi-potensi mereka yang sayang ya kalau orang tua tidak perhatian kepada itu ya. Nah, demikian. Nah, sekolah-sekolah lembaga pendidikan kita hari ini kan belum mengarah ke situ kan ya. Belum mengarah ke situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu dia faedah-faedah yang bisa kita petik ya dari dua hadis yang sahih ini ya, gimana ya dua hal tadi bisa dilakukan oleh Nabi dengan baik. Meluruskan ya satu kekurangan ya, menyempurnakan satu kekurangan, meluruskan satu yang bengkok ya, yang melenceng menyimpang pada anak dengan cara yang bisa mereka terima dengan mudah dan mereka bisa berubah gitu, seperti Umar bin Abi Salamah apa katanya, begitulah seterusnya adab makanku sudah kejadian itu. Jadi Umar bin Abi Salamah mudah untuk menerima teguran dari Nabi tadi dengan cara yang bisa dia terima dengan mudah. Sehingga dia bisa berubah dengan mudah juga. Ya, Nabi tidak melulu menyorot kesalahannya, tapi Nabi juga mengungkapkan sisi baik dari Umar bin Abi Salamah tadi. Sehingga anak itu kan, kalau kita sendiri aja lah merasa ya, kalau ada yang nasihati kita, dia menyebutkan kamu ini orang baik sebenarnya, begini, begitu, begini, begitu. Tapi ada satu yang perlu diperbaiki, kan mudah bagi kita. Tapi kalau kita dihabisi, kamu ini gini-gini, ABC di semua buruk semua, wah pecah kepala kita. Rasanya mau ingin menonjok orang itu aja kan gitu ya. Ya, karena kita merasa terhinakan, dihinakan. Ya, nah, itu metode ya, yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, tadi juga ya, bagaimana Nabi bisa kita katakan mengungkap ataupun memunculkan ya sisi positif baik pada anak hingga bisa lebih berkembang lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita pekan ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya bukunya ada di tangan antum semua dan antum bisa baca ya. Ya bisa bisa menelaahnya ya. Nah, mudah-mudahan buku itu bermanfaat ya bagi ayah bunda sekalian ya dan juga bagi kami ya. Karena kita semua adalah para orang tua yang sedang berjuang berusaha untuk bisa mendidik anak-anak kita kepada arah yang lebih baik lagi ya. Nah, demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Kalau ada yang bertanya, kita buka kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum atas materinya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ummu Muhammad di Tanggamus, Lampung. Pertanyaannya, Bismillah, adakah saran lantunan pengantar tidur yang baik untuk anak? Apakah dengan mendengarkan murotal atau kalimah tauhid yang dikemas dengan bentuk nyanyian? Karena biasanya dinyanyikan untuk Nina Bobo dan semacamnya. Mohon sarannya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, ya sebenarnya anak itu diajari doa sebelum tidur ya. Karena mungkin di sini ada dokter juga ya, nggak baik ya kita tidur sambil mendengarkan sesuatu yang itu tidak bisa maksimal tidur kita sebenarnya. Ya, maka yang perlu diajarkan kepada anak adalah berdoa sebelum tidur. Ada doa-doanya ya, diajarkan Nabi ya. Itu diajarkan kepada anak-anak. Ya, kalau kita mau kasih ujangan-ujangan sedikit, silakan, tapi jangan panjang-panjang. Ya. Nah, jadi nggak bagus juga tidur dengan, walaupun kita dengar Quran ya, kita tidur dengan menggunakan ini ya, tertidur sampai tertidur itu nggak bagus sebenarnya. Dan itu tidak mengistirahatkan jantung kita. Mungkin di sini ada dokter ya, nggak bagus tidur itu dengan pakai Walkman atau earphone seperti ini. Ya, terjaga gini nggak apa-apa ya, kalau tidur jangan. Usahakan tidur itu memang untuk istirahat. Makanya Nabi juga kan
nggak menyuruh sahabat membacakan Quran untuk Nabi tidur, kan enggak. Ya, nah demikian. Baca Quran, bukan pengantar tidur bacaan Quran itu. Ya, baca Quran itu sebelum tidur baca ayat kursi. Sudah tidur itu baca surat Ali Imran ya, 10 ayat terakhir. Pada saat terjaga, karena Quran itu dibaca untuk dipahami, ditadaburi, dimengerti, bukan sambil ngantuk-ngantuk gini ya. Bahkan dilarang itu baca Quran sambil ngantuk-ngantuk. Jadi ini Quran bukan pengantar tidur. Aduh, lucu juga ini. Ya, nah jadi ajari doa, Bapak Ibu sekalian, doa. Diajari doa anak itu kan gitu ya. Kalau perlu kasih wasiat-wasiat yang baik ya, kasih wasiat-wasiat yang baik kan begitu ya. Nah, biarkan dia tidur, istirahat kan begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Ya karena nggak ada tuntunannya juga Nabi ya menyuruh anak itu tidur sambil dengarkan murattal gitu ya, atau dengarkan Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik para jemaah yang dimuliakan Allah ya, itu secara kesehatan ya, wallahu a'lam. Coba tanya sama dokter yang mungkin ada di sini ikut ya, yang nggak bagus ya mendengarkan. Kalau kita mau istirahat tidur ya, itu jantung itu tidak akan berhenti bekerja dan dipaksa untuk bekerja ketika ya kita di bawah intensitas cahaya mendengarkan suara. Maka ya perlu keheningan ya, perlu suatu yang tenang ketika tidur. Nah demikian. Ya makanya dari itu cahaya dimatikan. Ya kita tidur dengan di bawah cahaya aja itu ya, itu kan tidak bisa maksimal. Jantung itu tidak bisa istirahat. Kita nggak dapat deep sleep-nya istilahnya. Ya, deep sleep-nya nggak dapat gitu. Tetapi deep sleep itu yang perlu, dan itu ya ketika memang jantung itu betul-betul istirahat. Wallahu alam bisawab. Supaya maksudnya kalau anak dikasih earphone untuk tidur, nanti takutnya itu akan kebiasaan baginya sampai dia dewasa, dan itu kebiasaan yang nggak baik ya. Tolong kalau ada dokter sini menjelaskannya lah. Saya pernah diskusi bincang-bincang sama beberapa dokter tentang hal itu ya. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan orang dewasa ya. Karena ada kebiasaan orang itu kalau mau tidur dia pakai pasang murotal, kadang-kadang pakai yang loudspeaker, kadang-kadang pakai earphone. Ternyata itu nggak bagus. Nah, kemudian kita kaji ya, memang nggak ada perintah Nabi untuk Nabi itu menyuruh sahabat ya menindakbobokkan beliau dengan bacaan Quran. Nabi sering menyuruh sahabat itu membacakan untuk beliau, tapi tidak untuk tidur gitu. Karena ini bukan pengantar tidur, bukan. Quran itu dibaca, didengar, disimak untuk dipahami, ditadaburi ya, dibuka, bedah faedah-faedah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu opini saya, itu pendapat saya ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan yang selanjutnya dari Wan Verina dari grup 106 Parenting Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. 2 orang anak-anak, Ana berikan program belajar sejak dini di rumah, dan perkembangan kognitif mereka berkembang pesat jauh dibanding teman-teman seumurannya. Di usia balita, mereka sudah bisa menghafal banyak surat pendek, lancar membaca dan mengaji. Pendidikan tauhid, sirah, dan adab pun kami berikan. Pertanyaannya, apakah kami terlalu cepat dan memaksakan pemberian pembelajaran pada anak-anak kami? Takutnya perkembangan psikologisnya terganggu dan nantinya mereka mengalami retardasi dalam pembelajaran. Namun waktu bermain, bereksplorasi, bercanda tetap kami prioritaskan. Syukron Ustadz. Ya, tadi ini sering kita ulang-ulang sebenarnya sebelumnya, bahwa anak itu ya komando otaknya itu ya dua ya, intinya itu menghafal dan meniru ya. Itu anak itu ya utama kerja otaknya itu di situ, menghafal dan meniru. Maka upayakan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya tadi ya belajar bahasa itu ya, menguasai bahasa, misalnya dia bahasa Arab. Kalau diajarkan sejak kecil, ya tentunya bukan i'rab bukan ya, hafalan, misalnya apa? Torof kan begitu ya, yang ringan-ringan begitu, yang ringan-ringan ya.
Atau yang sifatnya hafalan lah gitu, nggak perlu nalar ya, jangan nalar dulu. Itu kalau bisa di apa namanya ditunda dulu, ya. Ya, karena tidak semua anak punya kemampuan istimewa istilahnya. Lain ya, ada anak yang IQ-nya itu memang istimewa, tapi nggak semua anak kan ya. Nah, seperti ya Nabi SAW menyuruh siapa Zaid bin Sabit karena melihat potensi yang ada pada anak. Tidak ada pemaksaan. Ya, Nabi melihat ada potensi, bakat, talenta di situ. Nah, kita tahu anak kita, kalau misalnya anak itu kesusahan ya, dan jangan ada push, tekanan dari orang tua. Jadi keinginan orang tua bukan kemampuan anak. Itu dihindari itu ya, jangan jadi beban baginya untuk mengejar target-target yang diinginkan oleh orang tua. Nah, ini orang tua tentunya lebih kenal dengan anaknya, kan begitu ya. Kalau anak itu punya kemampuan istimewa, ya, ada sebagian anak, saya katakan istimewa, punya bakat dia, perlu diarahkan ke bakat itu untuk hal-hal yang positif. Ada anak itu kemampuan apa namanya verbalnya luar biasa, kemampuan verbalnya luar biasa. Dia bisa apa namanya memilih kata-kata yang baik ya, cara berkomunikasi yang baik. Tidak semua anak punya kemampuan itu ya. Ya, nah ini mungkin punya bakat dia untuk menjadi ya kita katakan ya dai dan lain sebagainya. Nah, di sana ada anak yang tidak ya kemampuan motoriknya yang lebih cenderung, lebih dominan. Kemampuan verbalnya kurang, kemampuan motoriknya yang lebih cenderung, yang lebih apa namanya dominan. Ya, nah ini mungkin dia lebih senang berinteraksi dengan benda mati dan lebih berkreasi dia kalau berhadapan dengan benda mati, bukan dengan makhluk hidup. Kalau berhadapan dengan makhluk hidup mati kutu dia. Ya, nah jadi ini mungkin bakatnya bukan di bagian itu ya, yang berkaitan dengan kemampuan apa namanya kemampuan verbal. Nah ini orang anak seperti ini saya dapati ya, dia ini nggak bisa ngomong, disuruh ngomong di depan kelas atau di depan orang banyak, gagu dia. Padahal dia bukan anak yang terbelakang, bukan bodoh kita katakan ya, bukan IQ-nya lemah, tidak. Cuma kemampuannya bukan di situ, dipaksakan juga nggak bisa, disuruh ceramah nanti sama badu nggak keluar gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan benda mati luar biasa, dikasih bercocok tanam, ada sebagian anak tuh cocok apa namanya punya bakat bercocok tanam kan begitu ya, apapun dipegang hidup kan begitu ya. Nah ada anak yang nggak punya bakat di situ, apapun yang ditanam mati gitu. Ada anak luar biasa berhadapan dengan benda-benda mati, misalnya apa? Mesin, komputer atau apa? Wah, dia apa punya bakat di situ. Dan ngutak-ngatik itu pokoknya bisa aja lah begitu ya. Dan ada anak yang nggak bisa itu. Ya. Nah, jadi anak itu punya bakat-bakat tertentu yang perlu kita arahkan kepada hal-hal yang positif ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya orang tua lebih tahu, lebih paham tentang bakat yang ada pada anak-anak mereka. Kemana itu harus diarahkan ya, supaya mereka bisa mengembangkan kebaikan itu lebih besar lagi. Nah, jadi tidak ada tekanan dari orang tua, tidak ada target yang harus dicapai oleh si anak ini dari orang tua, kan begitu. Itu kan berat bagi si anak. Wallahu a'lam. Tapi tadi ya, anak-anak di bawah usia-usia balita, di dalam usia balita atau anak-anak lah kita katakan di bawah usia 10 tahun, ya kemampuan hafalannya itu lebih dominan. Kemampuannya untuk meniru itu lebih menonjol. Nah, jadi itu yang ya hal-hal yang berkaitan dengan itu yang harus kita apa namanya berikan porsi yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Nah, Baik, ya. pertanyaan. Makanya kita ini belajar bahasa Arab ya dari dulu sampai sekarang hada kitabun aja nggak pernah nambah. Karena ya begitulah udah tua baru belajar bahasa ini susah sekali. Iya. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Azahro dari grup 219 Parenting Sunnah. Bismillah Ustadz, kalau anak saya sudah berusia 14 tahun dan insya Allah tahun depan mau masuk SMA.
Ana dan suami Ana kepengen anak-anak masuk pondok, tetapi anak Ana tidak mau masuk pondok. Bagaimana sebaiknya Ustadz untuk membujuknya? Syukron. Ya, anak itu dia nggak tahu lembaga pendidikan yang cocok untuk dia. Jangan diserahkan kepada selera anak. Nah, orang tua tentunya yang harus di sini berperan untuk memilihkan sekolah lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Sama seperti lingkungan juga, lingkungan dan pergaulan. Ya, itu harus dibimbing oleh orang tua. Bagaimana dia cara mencari lingkungan dan pergaulan yang baik. Demikian juga lembaga pendidikan. Kalau ngikuti selera anak, dia maunya begini, dia maunya begitu, banyak maunya dia, tapi kan dia nggak ngerti. Ya, maka di sini orang tua ya harus mengarahkan, ya. Nah, demikian ya, anak ini supaya ya kepada lembaga pendidikan yang baik untuknya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini perlu juga waktu. Maka kita harus, pendidikan itu tidak bisa dadakan. Ya, mempersiapkan anak masuk pondok, ya, itu harus jauh-jauh hari. Nggak bisa lah dadakan seperti kita buat kejutan, hadiah, surprise gitu. Enggak. Itu bukan surprise itu. Dia bisa kaget, dia bisa apa namanya ya, dia bisa stres. Nah, perlu muqaddimah, perlu kita katakan kita mendasari hal itu dengan hal-hal yang ya kita katakan mendorongnya untuk ya apa ya, bisa menerima model pendidikan tersebut. Ya, nah demikian. Misalnya ya jauh-jauh hari sudah sering dibawa ke pondok kan gitu ya, memperkenalkan pondok itu kan begitu ya. Nah, jadi dia kalau kita tujuannya ke situ ya kita telah menemukan misalnya ya pondok yang ideal misalnya ya. Nanti ya proyeksinya ke depan. Jadi jauh-jauh hari jangan dadakan. Pendidikan anak itu memang harus dirancang dia, makanya ini perlu ya kita katakan apa ya waktu muqaddimah ya, artinya apa ya, saya sebutkan pengantar ya sebelum kita sampai ke situ. Ya jangan tiba-tiba anak, wah kamu harus masuk pondok gitu, itu kan berat bagi dia nggak ngerti pondok itu apa, ya dia nggak mau positifnya masuk pondok itu apa kan gitu, apa yang ada di pondok dia juga nggak ngerti. Nah, maka orang tua satu, dia harus memilih lembaga pendidikan yang terpercaya. Ya, jangan dia jerumuskan anaknya masuk ke dalam lembaga pendidikan yang abal-abal, bahkan yang merusak. Yang kedua, dia perlu lakukan langkah-langkah pre-pendidikan itu ya. Artinya apa? Sebelum dia masukkan ke pondok, anak itu kita perkenalkan tentang dunia pondok. Ya, bahwa pondok itu positifnya begini. Ya, supaya dia terangsang untuk, wah ya, saya ingin masuk pondok. Ya, nah demikian. Dan diberi latihan-latihan ya. Nanti di pondok ada apa? Misalnya dia harus mandiri, ya itu dilatih sudah terbiasa dia. Dan ketika dia menjalani kehidupan di pondok dia nggak terkejut. Ya, ya misalnya dibiasakan sejak awal. Maka ya katakan pendidikan itu perlu perencanaan. Kalau untuk masuk pondok dia dipondokkan kan nih tadi itu ya. Ada usia-usia tertentu, nggak mungkin ya usia-usia anak di bawah 5 tahun, bahwa di bawah 10 tahun kita masukkan ke pondok, itu kayaknya membuang anak ya. Itu kayaknya kita ingin membuang anak gitu, ingin lepas tangan dari tugas mendidik anak kalau seperti itu. Nah, kalau memang sudah waktunya dia merantau, sudah waktunya dia keluar rumah, mondok istilahnya, SMA itu ada waktu yang mungkin sudah tepat ya. Nah, seperti orang tua kita dulu lah, yang namanya merantau itu kan budaya Nusantara juga. Coba perhatikan orang tua kita yang melepas anaknya untuk merantau, itu sudah dipersiapkan semuanya sehingga dia siap merantau, sukses dia kalau merantau, ya. Nah, sudah siap untuk dilepas, semuanya sudah persiap, sampai jurus-jurus pun sudah diberikan gitu ya, istilahnya lah kan bela diri dulu ya dulu. Itu kita bicara merantau di sini merupakan satu kebiasaan di Nusantara ini ya, di negeri kita ini. Kan begitu ya, orang tua kita dulu sebelum melepas anaknya merantau itu sudah dipersiapkan semua, sampai bela diri juga sudah persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kehidupan. Anak itu pun ketika merantau dia siap dan siap untuk sukses begitu.
Nah ini enggak, kadang-kadang ya enggak ada persiapan, tiba-tiba kamu keluar rumah sana, itu kan ngusir namanya kan itu ya. Dan dia juga bingung mau buat apa, enggak ada persiapan dari orang tua, enggak ada mukadimah apapun. Coba bayangkan itu, ya, wajar kalau anak itu apa namanya memberontak gitu ya. Ya nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba kamu besok pergi ke pondok, itu bukan surprise. Itu namanya membuat kaget, membuat takut anak itu. Kita aja kalau tiba-tiba harus ke sana kemari kan bingung kita ya, tanpa ada apa namanya, tanpa ada apa kita katakan pembicaraan sebelumnya, tanpa ada mukaddimah pendahuluan begitu ya. Nah jadi itu yang kepada Bapak Ibu yang mau memondokkan anak, mungkin dia sudah menemukan pondok yang ideal kan begitu ya, saya nggak tahu juga. Karena ada juga orang tua yang akhirnya tidak memondokkan anaknya ya, tetap menyekolahkan anaknya dekat dengannya, itu ada pilihan-pilihan mungkin. Ya tergantung orang tua menemukan lembaga pendidikan mana yang amanah, yang bisa dipercaya olehnya kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan suatu pilihan ya, mondok misalnya ya, kita kasih mukaddimah dan bekal-bekal sebelum dia mondok. Sehingga dia mondok pun siap dan sukses walaupun dia jauh dari orang tua. Nah, tentunya ya kita katakan kedekatan, hubungan batin antara anak dan orang tua itu harus terjalin. Ketika kita mengeluarkan anak itu dari rumah, ya merantau, mondok atau apapun namanya, ya hubungan batin dengan orang tua itu harus ada. Ya, apa-apa dia akan nyandar ke kita. Itu yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu kalau ingin mengundangkan anak. Karena dia banyak masalah nanti di pondok, ya minimal dia akan mengadu ke orang tua atau menginformasikan ke orang tua apapun yang dia alami di pondok. Sehingga cepat teratasi masalah-masalah yang dihadapinya. Karena pondok juga banyak masalah. Saya katakan terus terang. Di pondok juga banyak masalah-masalah. Ya, banyak masalah-masalah. Ya, seperti antum tahu sendiri. Ya. Nah, ya kasus-kasus yang besar, berat juga terjadi. Nah, kalau anak itu nggak ada hubungan dengan orang tua dan dia tidak berani jujur sama orang tua, itu berat nantinya. Banyak korban-korbannya. Saya nggak usah bicara vulgar lah di sini tentang kasus-kasus yang banyak muncul di pondok, terutama yang berkaitan dengan hubungan sejenis ya. Wallahu a'lam. Itu terjadi. Kita nggak usah nutup-nutupi. Itu terjadi dan jadi ancaman juga. Kadang-kadang ya pihak sekolah sendiri bingung mengatasi itu. Ya ada kadang-kadang itu ya apa namanya, virus yang dibawa dari luar, dari orang-orang yang sudah terkenal dan dia nggak bicara kan. Kadang-kadang orang tua itu ya anaknya terpapar itu ya, dia masukkan ke pondok kemudian menyebarkan virus itu ke tengah-tengah teman-temannya. Itu kan terjadi juga ya. Nah, kita bicara pahit-pahit lah di sini ya. Kalau kita bicara tentang pondok, tentang bagaimana apa saja masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ya mungkin para pengelola di sini ada orang yang megang pondok atau apa, mungkin tahu lah yang saya bicarakan ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah orang tua harus mempersiapkan anak itu, siap mental dia untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di pondok. Termasuk masalah bullying kan begitu ya, yang ada di pondok juga itu juga terjadi. Ya karena tidak semua anak yang dipondokkan itu siap untuk mondok, dipersiapkan oleh orang tuanya untuk mondok. Kadang-kadang itu jadi pembuangan. Nah, dia nggak terima sini, nggak terima situ, bermasalah, taruh situ, kan begitu ya. Apalagi pondok-pondok yang overload. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu sudah menemukan pondok yang ideal, maka lakukan persiapan. Bagaimana pondok yang ideal itu kan ada itemnya. Ini, kan begitu. Kalau pondok overload, nggak usah lah. Nggak bisa tertangani itu. Kalau ada masalah, nggak akan terendus masalah. Maka saya kalau memondokkan anak dulu ya, saya lihat itu kapasitasnya. Jumlah guru dengan murid. Seimbang nggak? Ya. Kondisi yang ada. Macam-macam lah kita lihat. Ya. Nah, kadang-kadang masalah-masalah, banyak masalah yang terjadi di pondok itu yang akhirnya anak kita jadi korban nanti. Ya. Nah, karena pengaruh-pengaruh lingkungan dan pergaulan di situ ya. Nah, demikian. Karena tidak semua anak yang dipondokkan itu sudah siap untuk dipondokkan dan dipersiapkan oleh orang tuanya untuk mondok. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Iin di Depok. Assalamualaikum.
Saya ingin bertanya, apakah bagi yang belum menikah, kita sudah dianjurkan untuk berdoa agar mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah, Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Ya tentu saja doa itu mulai sekarang ya, mulai ada kesadaran ya. Kalau kita sadar kita akan berdoa. Terutama kecuali orang-orang yang sampai sekarang belum sadar untuk dapat anak keturunan yang soleh dan soleha kan begitu ya. Nah kalau kita tahu itu urgensinya ya jauh-jauh hari bahkan sebelum kita dapat pasangan hidup kan begitu ya. Nah, dapat calon ayah atau calon ibunya gitu. Kita sudah berdoa ya. Dan itu dibarengi dengan usaha memilih calon ayah dan ibu yang baik kan begitu ya. Sampai ketika kita menumpahkan benih itu ke rahim, baca doa supaya apa? Terlindungi dapat anak yang baik. Tapi dalam kandungan ini kan buku ini kan kita poles seperti itu ya, tahapan-tahapannya sampai kepada ya hal-hal yang sifatnya ya mungkin sudah kita punya anak dan lain sebagainya di lapangan ya. Nah, ketika kita memang betul-betul sudah punya anak, ya, itu pun ya nggak berhenti doa itu ya. Kan sudah kita lewat sudah bahas ya, sudah lewat pembahasannya ya. Pentingnya faktor doa karena hidayah bukan di tangan manusia, bukan di tangan ayah ibu. Ya, kalaulah Nabi Nuh tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada putranya, bagaimana kita? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Heri Sudibyo di Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya menikah dengan wanita yang sebelumnya telah memiliki seorang putri usia 7 tahun. Apakah anak perempuan dari istri saya itu mahram atau bukan mahram, Ustadz? Sejauh apa saya bisa berinteraksi dengannya? Yang kedua, apakah wajar kekhawatiran kami sebagai orang tua memberikan batasan yang agak ketat kepada anak untuk tidak bebas bermain dengan anak tetangga dan anak bayi 1 tahun kami digendong sana-sini oleh ibu-ibu tetangga yang terkadang terang-terangan ketika menimang anak bayi kami biasanya oleh mereka dibumbui dengan kata-kata yang mengandung syubhat, syirik, tahayul, inilah itulah sehingga kami takut fitrah anak yang masih suci dan bertauhid terpengaruh oleh kata-kata tersebut. Mohon arahan dan bimbingannya Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Ya, ya ini pertama ya tentang mahram ya tadi ya sebutkan ya itu termasuk ya robaib ya warobaibukum alladzi apa namanya fi hujurikum ya. Nah itu termasuk salah satu yang masuk kategori mahram kita ya. Nah demikian ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam surat An-Nisa ya tentang robaib ya, yaitu anak-anak yang berada di dalam pengasuhan kita. Ya, apalagi kita sudah bergaul ya, berhubungan intim dengan ibunya, maka itu menjadi mahram kita ya. Nah, demikian. Jadi, tidak boleh kita nikahi ya. Nah, wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Anaknya Anak sering tetangga. ya anaknya sering digendong dengan ibu-ibu tetangga dan sering ditimang dengan syubhat, syirik, tahayul dan lain-lain sebagainya, Ustaz. Ya, itu perlu dinasihati lah tetangga kita itu ya, bahwa itu ya di perkataan yang nggak benar. Kalau itu mengandung syirik itu diluruskan ya, dinasihati ya. Nah, ya supaya dia tahu lah, minimal dia gendong anak kita nggak baca-baca syirik-syirik itu kan begitu ya. Nah, ya demikian ya. Itu kewajiban kita kepada ya apa namanya sama kaum muslimin, yaitu menasihati ya. Nah demikian ya. Tentunya ya di sini ya kita harus juga memproteksi anak kita dari kita katakan apa ya pengaruh-pengaruh lingkungan ya, terutama lingkungan-lingkungan yang terdekat, karib kerabat, tetangga ya, itu kadang-kadang sesuatu yang segan kita luruskan karena hubungan kekerabatan, hubungan pertetanggaan yang ada nggak enak hati kan gitu ya. Nah di sini kita harus kadang-kadang perlu tegas. Istilahnya kita ambil istilah terus terang hingga terang terus begitu ya. Nah, kepada tetangga juga demikian. Kadang-kadang kita mengelak atau kita membiarkan hingga akhirnya ya terjadi pembiasaan.
Ya, misalnya gini saya contohkan, tetangga mengajak kita apa? Tahlilan, kita tolak. Tapi alasannya kadang-kadang nggak benar. Oh, saya sibuk. Besok diajak lagi itu. Alasannya lain lagi. Wah, saya ada keperluan. Nah, besok diajak lagi itu nggak akan selesai dia ngajak itu. Ah, begini ya, begitu. Nah, kita terus beralasan hingga mungkin akan muncul stigma buruk terhadap diri kita. Mereka akan memberikan satu penilaian yang buruk. Apa? Oh, itu gayanya aja kayaknya dekat agama, tapi diajak kalian nggak pernah mau kan gitu ya. Karena dia nggak tahu sikap kita. Makanya perlu terus terang supaya terang terus katakan wah saya tidak ikut acara-acara seperti itu. Ajak berdebat, jangan ladeni perdebatan sudah ya. Ya supaya dia tahu aja bahwa kita tidak suka dengan hal seperti itu. Demikian juga di sini. Ya terus kasih aja nasihat bahwasanya itu kata-kata yang nggak baik, yang nggak benar ya. Ya, minimal kalau untuk menimang-nimang anak-anak kita tidak dengan kata-kata yang mengandung syirik tadi kan begitu ya. Oh, tapi kalau kita mengelak dan apa ya, dia akan terus melakukannya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, wallahu alam bisawab. Sama keluarga juga demikian. Kadang-kadang kita nggak pekihuan ya, pekihuh ya istilah orang Jawa. Nggak enak hati kalau sama karib kerabat ini agak susah nolaknya kan begitu ya. Nah, tapi sama orang lain kan yang nggak kita kenal mungkin kita bisa strict lurus. Ya. Tapi sama keluarga kadang-kadang kita kehabisan kata-kata kan gitu ya. Nah jadi perlu dipertegas di awal supaya kedepannya sudah selesai masalahnya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik, yang Ya, ada lagi selanjutnya yang mau bertanya? ada Ustadz. Yang selanjutnya dari Salma Terakhir ini Rizkina. ya sudah mau. Baik, Ya. Salma Rizkina di Malang. Bismillah, apakah perilaku atau sifat anak itu sangat bergantung dengan garis keturunan ayah atau ibunya? Apakah bukan dari hasil didikan orang tua selama anak sudah lahir? Syukron jazakallah khairan. Ya, akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang kita bawa lahir, ada akhlak bentukan. Ya, ada perkara-perkara sifat-sifat yang itu adalah apa namanya? Faktor genetika ya. Yang dibawa lahir dari yang dibawa anak dari lahir, Pak. Yang dibawa dari lahir ada ya. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Dan ada sifat dan perilaku akhlak itu yang kita dapatkan dengan latihan, bentukan, kita melatih diri ya, sehingga kita mendapatkan akhlak tersebut, sifat tersebut. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Ibn Utsaimin ya, ketika membahas tentang hadis apa namanya, seorang sahabat yang punya dua sifat yang apa namanya disukai Allah, yaitu al-hilmu wal anat, ya. Al-hilmu wal anat, kesabaran dan kesantunan. Ya. Nah, itu ada sifat yang dia bawa ya, dari lahir dan dicintai Allah dan Rasulnya. Dari situ dari hari situ ya, Ibn Utsaimin menyimpulkan bahwa akhlak itu ada dua. Dan ini juga pendapat ya dan kesimpulan para ulama-ulama yang lainnya sebelumnya. Ya bahwa ada akhlak itu yang kita bawa lahir, ya mungkin ada faktor genetika di sana ya. Ya, ada akhlak yang kita dapat ya dari hasil latihan. Ya, artinya setelah kita dewasa atau setelah kita hadir di dunia, ya barulah kita mendapatkan akhlak-akhlak tersebut ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu tadi kita sebutkan tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah kita meluruskan hal-hal yang negatif, salah, menyimpang, keliru, kurang pada anak-anak kita. Yang paling tahu ini orang tuanya tentunya ya. Nah, itu salah satu tujuan pendidikan. Ya. Nah, yang kedua adalah potensi baiknya yang bisa kita kembangkan. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, demikian saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi dan siang ini, menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf dari apa yang sudah kita sampaikan. Kalau ada yang salah, sudah salah dari
saya dan dari syaitan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa ya, buku yang sudah antum miliki ya itu dibaca ya. Nah, bisa berdiskusi dengan pasangan hidupnya ya, dengan suami atau istrinya ya, dan perlu kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Jangan tumpang tindih, tapi justru saling melengkapi satu sama lainnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai kajian Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Bagi peserta yang masih belum bergabung ke grup Parenting Sunnah, silahkan segera bergabung karena nanti di hari Senin kita akan ada kuis berhadiah untuk peserta dan member grup Parenting Sunnah. Dan nantinya juga akan ada kajian-kajian yang lainnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Dan untuk yang belum membeli bukunya, silahkan segera menghubungi admin grup agar tidak kehabisan. Dan antum sekalian, ayah bunda sekalian bisa mereview lagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Demikian pertemuan kajian Zoom seminggu ini saya akhiri. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.